البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi bacaan kita terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita masuki as-sama' minhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang mendengar dari Rasulullah SAW. Kalau yang pertama kemarin adalah apa? Rasulullah mendengar dari ucapan Allah SWT, mendengar dari Jibril alaihissalam, mendengar dari sebagian malaikat yang lainnya. Kalau sekarang yang kedua perhatikan as-sama'u minhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW, siapa saja dan di mana. Qala al-mu'allif asbahullah wa sami'a minhu ashabuhu bi Makkah wal Madinah. Dan para sahabat Rasulullah SAW mendengar dari Rasulullah SAW di Mekah dan juga di Madinah. Wa ghairihima minal bilad allati ghaza ilaiha wa hallaha. Dan juga selain keduanya dari negeri yang ada yang Rasulullah pernah berperang di situ, dan juga apa? Rasulullah pernah menetap dan juga tinggal di situ. Wa bi Arafah, dan juga ketika beliau di Arafah, wa Mina, dan juga di Mina. Wa ghairzalik, dan selain itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di padang Arafah itu kan di sana kan ada khutbah. Sehingga sebagian para sahabat juga mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya juga perhatikan waqad sami'a minhul jinnu al-Qur'an, dan sungguh ada jin juga yang mendengar Al-Qur'an. Paham ya? Yang dilantunkan. Wa huwa yaqra'u bi ashabihi bi'uqad, yaitu ketika Rasulullah membacakan dengan para sahabat di suatu tempat namanya Uqad. Waja'u, kemudian mereka datang dari Rasulullah fas'aluhu an asya. Mereka bertanya tentang beberapa perkara. Jadi waktu itu Rasulullah SAW ketika baca Al-Quran, ada dari kalangan jin yang mereka mendengar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sebutkan bawahnya itu wa makatha ma'ahum lailatan. Waktu itu Rasulullah tinggal bersama mereka semalam. Syahidaha, yang menyaksikannya Abdullah ibnu Mas'ud, menyaksikan tragedi tersebut. Illa annahu ghairu mubashirin lahum. Hanya saja Abdullah bin Mas'ud tidak secara langsung gitu loh. Allah Rasulullah ketemu langsung. Tapi Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum tidak secara langsung bertemu dengan para jin tadi itu. Lakinnahu kana yang tadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi makanin mahutin alaih. Akan tapi waktu itu Abdullah bin Mas'ud itu menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang barakallahu fikum diliputi di situ. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang dakwah langsung dan juga di situ bertemu yaitu Rasulullah SAW. Adapun Abdullah Mas'ud menyaksikan kejadian tersebut. Nah, jadi nggak ikut Rasulullah itu ya, nggak ikut di barakallahu fikum lingkungan mereka tersebut. Li'alla yusibahu bisu, karena tujuannya apa? Agar tidak menimpa suatu kejelekan pada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa aslama minhum ta'ifatun min jinni nasibain radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ternyata apa? Membawa hasil. Sekelompok dari kalangan jin tersebut mereka masuk Islam. Paham ya? Sekelompok dari kalangan jin tersebut mereka masuk Islam. Dari jin mana? Dari jin nasibain. Nasibain bahwa sebutkan itu baldatun bi qurbi madain Lut, yaitu suatu negeri dekat dengan apa? Negeri-negeri Lut. Nah, itu disebutkan bawah itu ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW ketika baca Al-Quran, perhatikan itu apa? Ternyata ada jin yang dengar. Barakallahu fikum. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah pada suatu malam beliau juga apa? Mendakwai mereka. Abdullah bin Mas'ud menyaksikan, tapi menyaksikan tidak secara langsung. Hanya saja waktu itu Abdullah bin Mas'ud disuruh nunggu di suatu tempat. Barakallahu fikum, tidak ikut dengan Rasulullah. Khawatir nanti kalau ada sesuatu yang jelek yang menimpa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya waqad ja'ahu Jibril fi surati rajulin a'rabi, dan sungguh suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Barakallahu fikum, bentuknya lelaki badui. Paham ya? Maksudnya tidak menampakkan bentuk aslinya. Karena kalau menampakkan bentuk aslinya, berapa sayapnya kemarin?
Sayapnya malaikat Jibril kemarin berapa sayapnya? 600 sayap. Nah, barakallahu fikum. Waktu itu kalau seandainya menampakkan bentuk aslinya, mungkin para sahabat mengingkari, takut juga. Karena waktu itu ketika kisah ini, yaitu kisah hadis Jibril yang panjang itu, di situ apa? Fahaddatsahu al-Islam wal iman wal ihsan wa amaratis sa'ah. Waktu itu Jibril alaihissalam posisi ketika datang dalam bentuk lelaki. Barakallahu fiik, lelaki yang berpenampilan rapi, rambutnya hitam pekat, bajunya apa? Barakallahu fiikum sangat putih, kemudian tidak nampak bekas-bekas perjalanan, itu menampakkan bentuknya bentuk manusia, tidak menampakkan bentuk aslinya. Paham ya? Sehingga segenap para sahabat pun merasa keheran-heranan, siapa? Enggak ada yang kenal. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barakallahu fiik, yang meriwayatkan hadis tersebut tidak tahu. Di akhir hadis tanya, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya tadi? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Enggak tahu berarti kan? Dikasih tahu oleh Rasulullah, ada Jibril. Itu tadi Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian mengajari apa? Mengajarkan kepada kalian agama kalian. Barakallahu fikum, itu kisahnya sudah ma'ruf. Barakallahu fikum, dikenal hadis Jibril. Datang dalam kondisi apa? Menampakkan wujud berwujud manusia. Kalau menampakkan wujud aslinya memiliki berapa sayap kemarin? 60. Berapa sayap kemarin? 600. 60 gimana? 600. Paham ya? Walau situmi'ah janah, memiliki 600 sayap. Kemudian berikutnya adadul muslimin hina wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kaum muslimin ketika Rasulullah meninggal dunia berapa jumlahnya? Barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun 30,000 bil Madinah wa 30,000 fi ghairiha. Kata al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan kaum muslimin jumlahnya 60.000. Masya Allah. Yang 30.000 di kota Madinah, yang 30.000 satunya di barakallahu fiikum tempat yang lainnya. Wa qala al-Hafidz Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi rahmatullahi alaih, berkata al-Hafidz Abu Zur'ah rahmatullahi alaih, Abu Zur'ah Ar-Razi, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'ahu wa sami'a minhu ziyadatun ala mi'ati alfin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan menyaksikan dan juga mendengar, jumlahnya itu lebih daripada 100.000. Paham ya? Jadi tidak menutup kemungkinan banyak sekali gitu ya. Wa qala al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi rawa anhu sallallahu alaihi wasallam 4,000 sahabiyin. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW jumlah kaum muslimin waktu itu. Barakallahu fiikum. Telah meriwayatkan penukilan tadi itu, penukilan mengenai lebih daripada 100 tadi itu, 100.000 tadi itu. Barakallahu fiikum. Yang meriwayatkan itu jumlahnya 4.000 sahabat. Jadi banyak sekali ya, menunjukkan bahwasanya intinya dengan berbagai macam bilangan dan juga perbedaan pendapat seperti ini, kita katakan yang jelas jumlahnya banyak, ribuan gitu aja. Paham ya? Karena untuk menentukan jumlahnya butuh dalil dengan cara dalil yang pasti ya. Cuman kita katakan jumlahnya itu jam'un ghafir gitu aja. Jadi jumlahnya banyak sekali sampai barakallahu fikum. Ada yang mengatakan 30.000, ada yang 40.000, ada yang lebih dari 100.000. Yang jelas jumlahnya sangat banyak sekali. Saya tutup yang terakhir, perhatikan khasaisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi dzikri syai'in min khasaisir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nanti penyebutan sedikit daripada kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati lam yusharikhu fiha ghairuh. Yang mana kekhususan ini murni ada pada Rasulullah, yang lainnya tidak berserikat dengannya. Paham ya? Maksudnya tidak ada sifat tersebut dimiliki orang lain gitu loh ya. Ini penyebutan kekhususan yang tidak ada orang lain yang berserikat memiliki sifat tersebut. Wa qad ra'aitu an urattibaha ala qismain, dan sesungguhnya aku berpandangan untuk mengurutkan terbagi menjadi 2 macam. Kita baca dulu yang ini. Ahaduhuma, yang pertama, atau ahadihima
makhtussa bihi an sa'iri ikhwanih minal anbiya sallallahu wasallamu alaihi majma'in, masyaallah. Yaitu kekhususan yang Rasulullah dikhususkan dengan sifat tersebut dari seluruh saudara-saudaranya dari kalangan nabi dan rasul. Paham ya? Nah, dari kalangan nabi dan rasul. Jadi Rasulullah punya kekhususan. Para nabi punya, cuman beliau alaihi wasallam dikhususkan dengan suatu sifat yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, as-tsani makhtussa bihi minal ahkam duna ummatihi. Nah, yang kedua adalah perkara-perkara yang dikhususkan hanya untuk beliau berupa hukum-hukum yang ada, nah, dan tidak dikhususkan untuk umatnya. Contohnya puasa apa? Wisal. Puasa wisal khusus Rasulullah. Paham ya? Nah, suatu ketika beliau wisal, kemudian ada salah satu sahabat yang ingin nyontoh puasa wisal. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum, awal mulai sahabat mengatakan ketika dilarang mengatakan innaka tuwasil. Sesungguhnya engkau puasa wisal ya Rasulullah. Lastu kahayatukum. Lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian kata Rasulullah SAW. Nah, maksudnya bagaimana? Kalaupun aku yang puasa wisal mampu, karena diberikan apa? Barakallahu fik. Sebutkan suatu riwayat itu bahwasanya apa? Naam, Allah Subhanahu wa taala memberi makan dan memberi minum. Disebutkan para ulama, Rasulullah SAW diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Sehingga puasa wisal, nah barakallahu fikum, bagi beliau mudah dan kuat beliau. Adapun umatnya tidak diperkenankan. Tapi ada diperbolehkan puasa wisal. Wisalnya cuma sampai apa? Nah barakallahu fikum, nah misalkan gini, puasanya wisal yang diperbolehkan. Sahur, nanti ketika buka dia enggak buka. Ketika besok sahur makan, itu boleh. Jadi cuma sampai sahur lagi, itu yang diperbolehkan. Ataupun sahur ketika buka enggak makan, sahur besok enggak makan lagi, nah buka berikutnya baru buka, itu dilarang. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bissawab, itu yang kita ambil. Adapun rinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.